Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan khidmat, seluruh tamu undangan mengikuti rangkaian upacara hingga pengibaran bendera merah putih. Berbagai atraksi ditampilkan mulai dari Nusantara Flight hingga formasi Paskibraka membentuk angka 80 sebagai bagian dari perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia. Salam swabuna bangsa, merdeka. Terimalah salam hormat bangga kami. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di sekitar kawasan Istana Merdeka, sudah ada rekan kami Yasmin Atania yang kini berada dalam kawasan Istana Kepresidenan dan juga Naura Syafikah di luar Istana Merdeka. Kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat siang Naura, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, halo Naura. Bagaimana suasana terkini di sana saat ini? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Walaupun matahari menyengat sekali di siang hari ini, namun semangat kemerdekaan 80 tahun Indonesia masih terus terasa di area dari luar Istana Merdeka yang berada di Jakarta Pusat. Dan memang untuk saat ini beberapa tamu undangan tadi terlihat sudah bubaran dari Istana Merdeka. Tadi terlihat beberapa tamu undangan membawa seperti merchandise yang didapatkan dari Istana Merdeka, dan juga terlihat beberapa warga yang dari istana beranjak ke area Monas untuk mengikuti agenda selanjutnya, yaitu di Pesta Rakyat yang nanti akan berlangsung sore hari hingga malam hari. Dan memang untuk euforianya masih terus terasa. Beberapa warga ada yang memilih untuk tetap tinggal atau stay berada di dekat area Istana Merdeka, menikmati seperti ada jajanan, kemudian juga ada tadi kami lihat beberapa merchandise atau beberapa pedagang yang menjual ornamen yang ciri khas dengan merah putih atau ciri khas dengan kemerdekaan Indonesia. Tadi kami juga melihat beberapa warga yang menggunakan pakaian kebaya, kemudian pakaian adat lainnya, bahkan ada juga yang menggunakan merah putih dengan ciri khas bendera Indonesia. Dan tadi tepat di belakang saya ini Jalan Medan Merdeka Selatan maksud kami, memang tadi dari kirap bendera melewati jalanan ini untuk menuju ke Istana Merdeka. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan luar Istana Merdeka. Selanjutnya kita menuju ke Yasmin Atania yang ada di kawasan Istana Kepresidenan. Selamat siang Yasmin, saat ini agenda atau kegiatan apa yang masih berlangsung di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Perayaan rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta berjalan dengan sangat lancar, termasuk prosesi khidmat pada saat pengibaran bendera pusaka oleh pasukan Paskibraka 2025. Untuk saat ini, sebagian tamu undangan sudah mulai meninggalkan area Istana Merdeka, Jakarta, namun ada sebagian lagi yang masih melakukan swafoto untuk mengabadikan momen yang begitu luar biasa hari ini. Dan tadi yang menjadi puncak acara begitu ramai sekali dan juga begitu riuh di area halaman Istana Merdeka Jakarta adalah pada saat disajikannya tarian pacu jalur dan juga tabola bale yang membuat Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta undangan VIP lainnya turut berjoget, dan juga pihak istana mempersilahkan para tamu undangan yang tadinya berada di sisi-sisi halaman istana untuk turut serta masuk ke area halaman istana untuk berjoget bersama. Kemudian yang menjadi hal menarik dalam perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-80 di Istana Merdeka, tentunya ini setiap tahun adalah masyarakat yang datang, tamu undangan diminta untuk mengenakan pakaian adat ataupun wastra Indonesia untuk tahun ini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai sejumlah menteri yang mengenakan pakaian adat. Ada Menteri Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang menggunakan pakaian adat dari Aceh, kemudian juga ada Wamendagri Bima Arya menggunakan pakaian adat khas Sunda, kemudian juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani menggunakan pakaian adat dari Sumatera Barat. Dan nanti kita nantikan nanti sore ini akan ada prosesi penurunan bendera kurang lebih pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Syafa.
Baik, terima kasih Yasmin Atania dan juga Naura Syafikah langsung dari Istana Merdeka Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, TNI Angkatan Udara menunjukkan atraksi demo udara atau Flying Pass dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Atraksi udara yang dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Udara menghiasi langit Jakarta dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Puluhan pesawat tempur mulai dari Hawk 100-200 Fighting F-16 hingga KT-1B Wong B Jupiter Aerobatic Team menunjukkan manuver yang memukau dan mempersembahkan formasi angka 80 hingga asap merah putih dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI. Selamat pagi, Jakarta. Yang terhormat Presiden dengan metode Slinglot Operation dari ketinggian 1000 kaki di atas permukaan. Ya, perayaan HUT ke-80 RI dimeriahkan dengan pertunjukan udara. 8 unit helikopter gabungan TNI, Polri, dan Basarnas membawa bendera raksasa atau Giant Flight di atas Monas. Bendera berukuran 20 kali 27 meter dengan berat 70 kg diterbangkan di atas ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut. Pertunjukan yang diberi nama Nusantara Flight disambut antusias warga yang ada di kawasan Monas. Selain itu, terjun payung dari penerjun TNI Angkatan Udara juga ditampilkan di Monas. Sebanyak 17 penerjun memamerkan aksinya. Para penerjun membentuk formasi melingkar dengan mengibarkan logo HUT RI dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Telah bersiap untuk mendarat di Monumen Nasional. Dan saat ini kita tengah Kami ajak Anda untuk kembali melihat kondisi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ada Salam Rahmat di sana. Selamat siang, Salam. Bagaimana situasi terkini di sana? 3, 2, 1, yuk. Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini pasca sudah selesainya upacara pengibaran Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta yang tadi berlangsung secara hikmat. Dan memang saat ini seluruh peserta upacara saat ini sudah mulai meninggalkan tenda untuk bisa keluar ke istana, karena memang sebentar lagi, sesaat lagi nantinya Istana Merdeka ini akan disterilkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Nah, kalau Syafa dan juga pemirsa lihat ya, di sebelah kanan saya ini merupakan pintu keluar dari para tamu undangan yang sudah mengikuti rangkaian upacara yang tadi berlangsung sejak pagi hari tadi. Kita akan coba mencari tahu Syafa dan juga pemirsa apa saja ini isi souvenir yang dibawa oleh para tamu undangan di sini. Nah, ini cukup menarik deh. Halo, selamat siang Mbak. Ini dengan Mbak siapa namanya Mbak? Dengan Mbak siapa namanya Mbak, izin Mbak? Aduh, bisa banget nih nyorotnya yang ngajak ngambil ginian. Dengan Mbak siapa namanya dan datang ini dari mana? Dari Bandung, Mas. Dari Bandung, jauh-jauh. Sama siapa aja kesini Mbak? Kebetulan sama teman-teman sih. Sama teman-teman? Iya, cuman bisa. Oke. Mbak, ini kalau boleh tahu untuk Mbaknya sendiri hadir ke istana ini kemarin sempat ngewar di online, secara online, apa tamu undangan diundang dari negara apa seperti apa sih Mbak? Kebetulan aku nguar sih. Nguar. Susah nggak sih Mbak kemarin Mbak? Cukup lumayan susah. Karena setiap kita masuk ke situsnya pasti, karena mungkin se-Indonesia ya, jadi mau nggak mau ya cukup sulit. Izin Mbak, namanya tadi siapa Mbak? Oh iya, Ayu Mas, Mbak dari Ayu. Bandung. Oke, Mbak Ayu, ini kalau boleh tahu pakai busana adat mana dan ini alasannya kenapa Mbak? Mas, boleh nggak saya naruh ini dulu Mas? Berat. Boleh. Oke, Mbak, kalau gitu kita langsung sekalian unboxing
unboxing aja ya Mbak ya, isi dari ininya apa aja nih, souvenirnya. Kita pengen tahu Mbak, isi souvenirnya ini apa aja Mbak, boleh? Enggak, jangan. Terlalu banyak. Oh mungkin sponsor juga ya Mbak ya, ada ini juga ya. Oke, Mbak, ini kalau boleh tahu ini baju adatnya dari mana? Dan ini Kebetulan aku menggunakan adat dari Lampung. kenapa Mbak? Kebetulan kota lahir. Kota lahir. Kebetulan saya juga rantau di Bandung. Jadi saya menggunakan adat kelahiran. Adat kelahiran. Oke. Mbak ini kalau boleh tahu baru pertama kali nonton upacara langsung di Istana Merdeka atau memang sebelumnya sudah pernah, Mbak? Pertama kali. Pertama kali. Euforianya seperti apa tadi, Kak? Amazed banget. Kenapa, Mbak? Keren banget sih. Lebih secara nyata daripada di TV. Berbeda banget rasanya. Feel-nya lebih gimana nih? Nonton langsung seperti apa tuh tadi? Feel-nya lebih dapat. Oke, siap. Terima kasih Mbak ya informasinya. Selamat berpulang ke Bandung berarti ya Mbak ya. Oke, itu dia siapa dan juga pemirsa, memang antusiasme dari masyarakat yang menonton secara langsung sebagai peserta upacara di Istana Merdeka Jakarta ini memang antusiasmenya sangat tinggi sekali ya. Bahkan itu tadi dari Mbak Ayu yang datang jauh-jauh dari Bandung, ini memang kemarin di tanggal 4 Agustus merupakan nguar ataupun juga sudah melakukan pemesanan tiket begitu yang banyak sekali itu undangan tiketnya yang memang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebesar kurang lebih 80%. Total tamu undangan di sini merupakan masyarakat umum. Nah, terima kasih, salam rahmat langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Ya pemirsa, ribuan warga Kota Baru, Kalimantan Selatan tumpah ruah turun ke jalan mengikuti pawai Taptu dan pawai obor memeriahkan HUT ke-18 RI. Suasana kota yang indah di malam hari dengan bertabur lampu hias membuat pawai kian semarak. Kepada peserta upacara dapat menyalakan obor. Tradisi sakral malam jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan berlangsung meriah. Ribuan orang mengikuti pawai Taptu dan pawai obor. Mereka berjalan kaki mengitari pusat Kota Baru. Warga lainnya tumpah ruah turun ke jalan memberikan semangat kepada para peserta. Suasana kota yang indah di malam hari dengan bertabur lampu hias membuat pawai kian semarak. Wakil Bupati Kota Baru berharap kekompakan dan kebersamaan warga terus terjaga. Pawai ini juga menjadi momentum membangun negeri bersama-sama, menyambut visi Indonesia Emas 2045. Tentu Kota Baru selalu melaksanakan kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial semata, tetapi kita merenungi bagaimana salah satu sejarah yang pernah diwariskan kepada kita. Untuk itu Kabupaten Kota Baru melaksanakan kegiatan ini dengan cukup meriah dan antusias warga juga luar biasa. Tentu ini dilaksanakan berkat kerjasama dan sinergisitas yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan Forkopimda. Adapun pada upacara Taptu dan pawai obor ini bertindak sebagai Irup Komandan Kodim 1004 Kota Baru, Letkol Infanteri Cecep Cahyadi. Warga juga dihibur dengan atraksi menarik, kesenian, dan grup drum band. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan.